Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Cuan, apa kabar? Semoga sehat selalu dan banyak rezeki. Hari ini hari Jumat, tanggal 26 Juli tahun 2024. Saya akan melakukan prediksi pergerakan harga market emas hari ini. Kemarin market kembali turun, bahkan cukup tajam ya. Hampir $50 selisih antara high dan low. Ini tajam banget. Apakah ini benar-benar hanya koreksi atau taking profit? Ya, sekali lagi saya sampaikan ini tricky banget gitu. Karena secara jangka panjang ini sebenarnya masih kuat naik, tapi memang kalau candle to candle-nya kemarin memang turun, mengingat tekanannya tinggi nih. Ada upper shadow yang sangat panjang. Nah, di sini ya, upper shadow yang sangat panjang kemudian lanjut dalam ini. Tapi gantian ini, sekarang ada ini. Ada lower shadow yang cukup panjang. Kalau secara hukum alur cerita, ini seharusnya naik dulu baru ada target ke bawah. Nah, target bawahnya ya kita ikutin lagi support resisten yang sebelumnya sudah kita identifikasi. Namun sebelumnya kita cek dulu untuk kalender ekonomi hari ini. Jam 19.30 ada personal income month on month. Diperkirakan turun tipis nih pertumbuhannya dari 0,5% menjadi 0,4%. Kemudian personal spending month on month diperkirakan naik tipis dari 0,2% menjadi 0,3%. Kemudian core PCE price index year on year diperkirakan ya turun tipis saja kenaikannya dari 2,6% menjadi 2,5%. Sementara core PCE price index month on month, kalau tadi antar tahun, ini antar bulan, diperkirakan tetap 0,1%. Nah, ini mix ya, boleh dibilang mix. Ada yang bagus, ada yang tetap, ada yang berkurang. Dan kabarnya nih sih, ini katanya emang yang ditunggu sebagai petunjuk tentang kebijakan The Fed untuk menurunkan suku bunga. Ya memang tricky banget nih, semua berpendapat pasti akan diturunkan, tapi kenapa harga turun? Kemudian jam 21 ada Michigan Consumer Sentiment, diperkirakan turun tipis dari 68,2 menjadi 66. Nah itu untuk fundamentalnya, untuk rilis datanya. Tapi sementara kita lebih fokus ke teknikal ya. Untuk stochastic RSI masih sangat menghadap ke bawah, masih memungkinkan terjadi penurunan karena belum terjadi persilangan di sini. Sementara secara candle to candle nih, maksudnya dari candle-candle ini tekanan sell-nya masih tinggi. Dan karena ini adalah hari terakhir minggu ini, kita cek juga untuk mingguan. Nah, mingguan kemarin kan memang hukumnya untuk turun ya jika down ya, karena opennya di bawah open sebelumnya dan ini sudah berjalan. Dia tarik busur ke atas dulu baru turun. Nah, sementara kita cek untuk monthly target juga sudah tercapai. Jadi kalau dia turun juga masih hijau, wajar. Jadi sebenarnya ini on roll ya, masih dalam aturan-aturan yang ada kalau kita analisa secara bentuk candle maupun alur cerita dari open, high, low, close. Tapi memang di sini ada harapan sebenarnya mau balik naik. Jadi untuk sementara fase 4-nya saya turunkan lagi di sini. Apakah ini sudah selesai? Ya secara aturannya memang fase 4 tentu lebih pendek daripada fase 3. Dan ini masih lebih pendek. Tapi nggak boleh lebih panjang juga kan. Dan kemudian baru lanjut fase 5. Kalau memang ini adalah Elliott Wave. Jadi prediksi saya ya sekali lagi dua arah masih mungkin. Kemarin walaupun turun tajam tapi sebenarnya kalau kita lihat hourly itu masih dua arah. Karena ya masih ada kenaikan-kenaikan di sini. Jadi sepertinya nih kalau dilihat lagi, saya balik lagi ke harian. Ini tekanan turun masih kuat, hanya saja di sini nih ada support yang cukup kuat.
Saya bacakan lengkap dulu aja. Untuk support 1 ada di 2350 di sini. Itu cukup kuat. Kemudian support 2 ada di 2335. Saya ambil dari ini ya, retracement-nya ini ya, dan sebenarnya kalau kita tarik mundur lagi angka itu juga cukup kuat nih. Kemudian untuk support 3-nya saya ambil di sini. Saya tulisnya 12 karena sempat ada angka di bawahnya lagi. Kalau kita ambil di sini 12 ya, sekitar 12. Tapi kalau diambil di sini ini 18. Saya jauhkan sekalian, support 3 ada di 2312. Nah, untuk resisten 1 ada di 2467, resisten 2 ada di 2487, dan resisten 3 ada di 2400. Tadi pagi saya sempat berpikir kalau naik maksimal bisa ke 400, tapi dengan kondisi sekarang setelah running 2 jam saya pikir 400 terlalu jauh. Mungkin sampai 87 aja sudah hebat. Tapi sekali lagi ini baru sesi Asia, masih ada 2 sesi lagi, yaitu Eropa dan Amerika. Nah, peluangnya turun masih ada, sekali lagi peluang turun masih ada. Dan hati-hati jika dia turun lebih rendah daripada ini, berarti kejaran dia adalah dasar di sini. Dan di sini memang cukup kuat ya, ada zona di sini. Apakah akan mengejar itu? Dan sebelumnya juga ada zona yang cukup kuat, tapi kemarin sudah dites. Apakah bisa tembus? Apakah lanjut ke zona yang di sini? Ya, untuk saat ini saya pikir transaksi intraday lebih penting. Belum bisa untuk tanam jangka panjang kecuali Anda memang punya kekuatan dana yang cukup besar, tahan jika ternyata masih mencoba turun sebelum balik naik lagi. Ya monggo, tapi untuk sekarang lebih hati-hati lagi, jangan mudah tergoda. Artinya ini market tricky banget. Saya ngeliat sewaktu-waktu market bisa dibawa balik naik lagi, walaupun tekanan sell-nya masih sangat-sangat kuat. Dan ini lebih ke emosional. Artinya ini pancingan untuk nge-sell banyak banget ya, hati-hati. Dan seperti biasa saya ingatkan kembali, tidak ada satupun teknik analisa yang 100% benar. Anda harus tetap bijak dalam bertransaksi, atur volume transaksi Anda agar sesuai dengan kekuatan dana Anda, dan siapkan money management agar jika ternyata harga bergerak tidak sesuai dengan prediksi atau posisi terbuka Anda, maka Anda bisa segera melakukan antisipasi secara cepat dan tepat. Oke, sekian dulu informasi dari saya. Semoga kita semua cuan hari ini, lancar, berkah, manfaat, dan tetap sehat. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.